Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Langsung saja ya, hari ini kita akan belajar tentang teks persuasi. Masih ingat tidak? Teks persuasi bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan atau menggunakan sesuatu. Kalimat dalam teks persuasi disebut persuasif. Kalimat persuasif yaitu kalimat yang mengandung ajakan, imbauan, atau arahan yang tujuannya agar orang tersebut percaya dan mengikuti kita. Teks persuasi memiliki 4 jenis. Yang pertama, persuasi politik. Digunakan sebagai media kampanye suatu partai yang bertujuan untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan politik. Yang kedua, persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan bertujuan memberikan arahan, imbauan, atau ajakan mengenai kegiatan pendidikan. Ketiga, persuasi advertensi. Persuasi advertensi digunakan untuk mengiklankan barang atau jasa. Tujuannya untuk mengenalkan kelebihan barang agar masyarakat tertarik menggunakan produk tersebut. Jadi, tugas yang sudah kalian kerjakan kemarin menjadi endorse adalah bentuk dari persuasi advertensi. Terakhir, persuasi propaganda. Digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca melalui media tulis, misalnya majalah atau surat kabar. Teman-teman, setiap teks pasti memiliki struktur. Struktur teks persuasi yang pertama adalah bagian awal. Bagian awal merupakan pengenalan tentang tema atau permasalahan yang sedang dibahas atau disebut dengan topik. Bagian kedua yaitu bagian tubuh, merupakan penjelasan pokok masalah atau penjabaran yang disertai argumen dan data pendukung. Yang ketiga, bagian penutup atau berisi penegasan harapan penulis dan tindakan yang harus dilakukan oleh pembaca. Jadi, dalam teks persuasi yang paling terpenting adalah bagian tubuh dan bagian penutup. Karena di bagian tubuh merupakan bagian yang berisi tentang ajakan, arahan terkait pokok permasalahan yang diuraikan. Oh iya, tahukah kalian, kalimat persuasi biasanya identik dengan kata yang berimbuhan. Lalu, apa itu imbuhan? Imbuhan dapat disebut afiks, berasal dari kata imbuh yang berarti tambahan. Jadi, imbuhan adalah tambahan. Kata merupakan satuan bahasa yang memiliki arti atau sebagai simbol. Kata memiliki kelas kata yaitu verba, nomina, dan adjektif yang sudah Ustazah jelaskan pada pekan lalu. Kata bisa diselipi oleh imbuhan atau untuk pemaknaan yang berbeda. Kata yang tidak memiliki imbuhan disebut kata dasar. Ingat ya, kata dasar. Kata yang berimbuhan disebut dengan kata yang berimbuhan. Untuk pemahaman lebih lanjut, kalian harus mengenal jenis dari imbuhan. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Prefiks merupakan imbuhan yang terletak sebelum kata dasar atau di awal, misalnya mem, me, meng, dan lain sebagainya. Contoh, menghafal dan terurai. Untuk contoh lebih lengkap, kalian bisa membaca di modul. Yang kedua ada sufiks atau akhiran. Sufiks merupakan imbuhan yang terletak setelah kata dasar atau di akhir. Misalnya an, kan, nya, i. Contohnya luangkan dan miliknya. Contoh lebih lanjut kalian bisa membaca di modul. Yang ketiga ada infiks atau sisipan. Imbuhan ini sangat langka ditemui karena tidak semua kata bisa disisipi. Imbuhan infiks merupakan imbuhan yang terletak di tengah kata dasar atau istilahnya sisipan. Misalnya el, in, dan lain sebagainya. Untuk contoh ada gemetar yang berkata dasar getar, selidik yang berkata dasar sidik, dan gerigi yang berkata dasar gigi. Imbuhan yang terakhir yaitu konfiks
atau awal dan akhir. Konfiks kerap disebut dengan imbuhan campuran, yaitu imbuhan yang terletak di awal dan akhir kata dasar sekaligus. Misalnya ke-an, contohnya keadaan, per-an, contohnya perubahan, dan lain sebagainya. Teman-teman, itu saja penjelasan dari Ustazah. Jika kalian masih belum paham, bisa bertanya langsung atau membaca modul yang sudah Ustazah tulis. Untuk mengukur pemahaman kalian, silakan kalian baca di modul paling akhir dan kalian kerjakan ya. Kalian bisa menulis beberapa instruksi membuat kata yang berimbuhan berdasarkan kata-kata yang sudah kalian ketahui. Jika kalian tidak mau mengisi di modul, kalian bisa mengisi di forms yang sudah Ustazah sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.